Semua tiba-tiba jadi pakar, semua tiba-tiba jadi ahli, kan jadi nggak ngerti saya juga. Karena ini udah menjadi konsumsi publik kan pasti ada muara terakhirnya seperti apa. Inilah kalau suatu perkara yang udah konsumsi publik tuh selalu ditambahin ceritanya. Dan dia yakin tetap maju, dia yakin tetap berjuang. Masa saya harus salahkan klien saya, harus saya tebak, oh kamu salah gitu kan, saya nggak tahu, nanti kan bisa diuji semuanya gitu. Saya tetap membela klien kami. Ya, hal yang wajar sih kalau menurut saya. Kenapa ya? Karena kan ini perkara LM dan RK ini kan sudah viral, sudah menjadi konsumsi publik. Jadi adapun bermunculan karakter baru, tokoh-tokoh baru, menurut saya sih sah-sah aja sih ya. Karena ya mungkin nggak tahu saya temanya mereka apa gitu, dan bagi saya tuh nggak ada sangkut pautnya di perkara saya gitu loh. Karena dari awal saya pelajarin perkara saya ini ya saya lebih terfokus untuk masalah RK dengan LM gitu. Adapun misalnya tokoh-tokoh tersebut nggak ngerti tujuannya apa gitu. Apa yang harus mereka nongol sekarang gitu loh, gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Itu aja sih. Jadi nggak begitu kita pusingin, nggak begitu saya pusingkan sama sekali sih. Jadi nggak berpengaruh buat saya itu sih. Kalau menurut klien saya sih LM sendiri ya dia mengenal, emang mengenal orang tersebut, R tersebut dia mengenal, sempat apa namanya, sempat dekat juga gitu, dan terakhir dia bicara bahwa dia udah putus komunikasi itu 2019-2020 lah gitu kan, udah nggak ada komunikasi lagi, adapun komunikasi paling DM-an dan nggak ngerti itu internalnya mereka kan gitu. Nah dengan munculnya ini juga si klien kami juga bingung gitu loh, ya kan, mau apa ya, makanya saya pikir ya udah nggak usah dipusingkan aja gitu, terfokus dari perkara awal aja gitu antara RK dengan LM. Saya bilang nggak usah terbagi masalah pemikiran gitu, kalau dia biarin aja lah dia maunya gimana kan itu. Klien kami LM ini kan ex model kan, dia berteman sama siapa aja dan dia pergaulannya sangat luas juga. Ya dengan orang tersebut ya mungkin pernah kenal, pernah deket, ya sebatas itu yang saya tahu gitu. Kalau lebih detail dan ininya nggak begitu saya dalemin ya, karena saya nggak masuk di perkara saya dan nggak masuk di hitungan saya gitu loh. Jadi biarin itu di internalnya dia sendiri gitu loh. Itu aja sih. Klien kami juga ngambil pusing. Kalau misalnya publik jadi bingung, ya wajar, ya kan. Kalau bingung pegangan gitu kan. Jadi kita juga nggak begitu pusingkan banget gitu ya. Terserah dia mau gimana, dia mau punya opini apa, dia mau bicara apa, ya itu hak-haknya dia lah gitu. Nggak, yang jelas nggak berpengaruh buat kami juga, nggak berpengaruh buat klien kami juga gitu. Karena yang seperti saya bilang itu bahwa kita fokus dari pokok perkaranya aja gitu loh. Jadi kalau itu sih ya sudahlah, biarin aja gitu, hak-haknya dia gitu. Itu aja sih. Saya tuh nggak pernah bertanya detail dengan hal-hal yang lain, mau yang itu, karena nggak ada masuk hitungan di saya gitu. Ketika pertama klien saya LM konsul ke saya adalah permasalahan historikal dia sampai lengkap itu antara antara LM dengan RK, udah itu aja. Jadi saya tuh nggak pernah bertanya lebih, begitu ada karakter baru terus tanya ini siapa, saya nggak begitu ini. Biarin nanti kan pembuktiannya kan, karena ini sudah ada berproses di kepolisian, biar nanti pembuktian di kepolisian aja sih seperti apa. Di situ saya rasa akan terbuka lebar dan terang nanti ke depan. Yang jelas di sini kan klien kami lagi menuntut hak untuk masalah status anaknya ke depan, kan itu aja. Masalah yang ada tokoh-tokoh baru nggak dipusingkan gitu, gitu. Jadi kami nggak mau terfokus dan lebih banyak berbicara di sana gitu, nggak penting. Itu aja sih.
Oh nggak ada. Klien kami nggak pernah mau menuntut untuk dinikahin atau apa. Yang jelas klien kami hanya menuntut adalah pertanggungjawaban ketika ada komitmen pada saat mereka mungkin komunikasi dulu, ada yang tidak terpenuhi, dan status masalah anaknya ini. Karena kan anak ini mau dibawa kemana gitu kan. Ini kan menjadi tanggung jawab negara juga kan gitu. Itulah yang diperjuangkan. Ya kalau bicara masalah yang lain-lain, klien kami nggak ada banyak tuntutan kok. Cuman masalah pertanggungjawaban dia ya, kalau pertanggungjawaban kan itu luas. Bisa sandang, pangan, pendidikannya dia ke depan gitu. Karena kan sebentar lagi juga ini anak kan mau sekolah. Pasti kan dengan adanya viral seperti ini kan pasti akan banyak pertanyaan buat dia juga. Kan kasihan, dia akan lebih mengerti nanti ke depannya. Makanya itu yang kita perjuangkan ke depan supaya terang nih sebenarnya arahnya tuh kemana. Itu aja. Gitu. Ya kalau itu kan semua kan ada prosesnya, ya kan. Ini kan sudah masuk juga laporan ke kepolisian. Nanti kan di situ pasti ada berproses yang harus kita jalanin juga, dan kita hargain juga nanti proses-proses kepolisian. Yang lebih detailnya ya masalah tes DNA, ya kan nantinya. Ya klien kami siap untuk tes DNA. Yang menggemburkan pertama untuk tes DNA kan dari pihak sana juga, ya kan. Cuman karena maunya berproses dengan hukum, ya kita hargain tersebut, kita jalanin gitu loh. Kalau misalnya kemarin mau lebih cepat, kenapa nggak sepakat kedua belah pihak, ya kan? Untuk mencari kebenaran nih, ya kan? Nggak harus rame seperti ini, ya langsung aja gitu. Kita kan sudah coba. Kita coba kirim surat, ya kan. Tapi ya emang jalannya harus begini, ya harus siap untuk menjalani. Gitu. Semua ada proses berjalan, panjang gitu. Tunggu aja pasti, karena ini udah menjadi konsumsi publik kan pasti ada muara terakhirnya seperti apa. Dan juga pasti akan nanti terbuka kok gitu, nggak ada ditutup-tutupin. Nggak bisa kita berkuar-kuar dengan pengetahuan kita yang minim. Sementara itu kan ilmu kedokteran. Biarin ahli kedokteran nanti bicara seperti apa. Itu aja. Kan ada berproses semuanya. Ada pasti proses-proses faktanya nanti untuk diuji semua. Keterangannya dia, bukti dia. Gitu loh. Jadi kalaupun berbicara di sini ya percuma. Sama-sama nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti ilmu kedokteran. Tebak-tebakan dong kayak dukun jadinya kan. Ya kan? Jadinya fitnah nanti. Menyalahi aturan kedokteran, sok tahu jadinya kan. Itu aja sih. Hargain lah, sekarang kan ini sudah berjalan di kepolisian, semua pasti di sana profesional bekerja untuk menguji semua nanti ke depannya bagaimana perkara ini. Kalau kita nih kan masyarakat nih cuman bisa tebak-tebakan aja kan. Yang menjalanin kehidupan tersebut adalah Lisa dan RK. Mana kita tahu bagaimana asli ceritanya, terus perjalanannya kan. Hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu gitu. Kita cuma bisa menebak, oh karena ngelihat historikalnya begini, terus karena ada yang beredar di berita begini. Hanya seperti itu aja jadinya. Semua tiba-tiba jadi pakar, semua tiba-tiba jadi ahli, kan jadi nggak ngerti saya juga. Padahal kan ada kapasitas yang nanti lebih akurat dan lebih detail untuk menjalani ataupun memeriksa perkara ini kan. Itu aja sih. Ketika kejadian permasalahan perselingkuhan ataupun pelakor, selalu yang dipojokkan tuh wanita, dan pasti selalu image-nya dibilang bahwa morotin atau apa. Padahal ini kan sebenarnya bukan konsumsi yang baik. Ini adalah aib mereka berdua. Nggak mungkin ini terjadi kalau kedua belah pihak itu ada respon. Kalau misalnya salah satu menolak, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Makanya di sini saya bertanya nih kepada kalian semua nih, apakah masih layak klien kami dengan anaknya menuntut hak keadilannya dia? Kita kesampingkan dulu masalah historikal dia yang buruk-buruk. Karena semua manusia itu kan mempunyai historikal yang buruk kok. Nggak ada manusia itu yang bersih. Tapi dengan ini kan bisa memberikan edukasi gitu. Apakah layak seorang mantan pejabat berperlakuan seperti itu? Kan itu aja. Apalagi banyak di luaran sana tuh melihat sosok beliau kan yang sangat baik gitu.
Dan ini kan sebenarnya bukan konsumsi yang baik gitu loh. Ini kan aib yang tidak harus di kemana-manain gitu. Tapi karena sudah menjadi konsumsi umum dan sudah viral, ya mau gimana lagi? Ya sah-sah aja, silakan semua masyarakat berpendapat, silakan menilai ya kan. Yang nanggung dosanya kan mereka berdua nanti ke depan. Itu aja sih. Gitu. Cuman ya bagi saya ya semua harus mendapatkan keadilan lah. Mau itu salah, bahkan seorang pembunuh ataupun maling pun kan kita wajib bela. Apalagi dengan hal ini. Ini hal yang suatu pribadi gitu loh. Jadi bukan permasalahan dia bilang morotin atau apa karena ini lebih besar. Berapa banyak sebenarnya yang kasus seperti ini yang tidak terbuka di publik gitu. Berapa banyak yang wanita mereka tidak bisa speak up dan berbicara gitu di umum gitu. Mereka akhirnya dengan diam, dengan kesendiriannya. Saya justru salut dengan klien kami gitu, bisa berani dan dia siap terima semua konsekuensi hukum ke depannya. Dan saya bilang kalau kamu sampai salah ataupun kamu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kamu harus siap dengan semua konsekuensi hukum yang kamu jalani ke depan. Makanya dia pede, dia bilang saya siap. Ya sudah, sebagai saya kuasa hukum ya saya siap untuk mendampingin, untuk membela hak-haknya dia ke depan gitu. Seperti saya bilang, kalau menurut klien saya dibilang kenal iya, pernah dekat iya. Kalau yang lain-lain saya nggak pernah mau bahas itu. Karena saya nggak terfokus dengan itu gitu loh. Jadi ngapain kalau saya cerita tentang itu kalau saya nggak tahu gitu loh. Karena saya lebih fokusnya pada saat awal dia konsultasi dengan saya dan dia menandatanganin kuasa kepada saya, menyerahkan saya sebagai untuk kuasa hukumnya. Saya hanya cerita dan bukti lengkap semua perkara dia LM dengan RK. Titik. Ketika ada timbul-timbulnya tokoh-tokoh baru ini, kita juga nggak tahu dan kita nggak mau ambil pusing. Itu aja. Jadi terserahlah mau seperti apa, mau jungkir balik ya kan, mau manotori lah kalau kata orang Batak juga gue nggak ngepusing gitu loh. Itu aja. Ya udah nikmatin aja arena tersebut, yang jelas hati-hati, semua ada konsekuensi hukumnya ya kan. Dan kalau untuk klien kami ya kami tetap akan mendukung ke depannya untuk masalah status anaknya ke depan dan membela hak-haknya dia. Mau apapun dia historikalnya. Tapi kalau yang di lain ya karena ini udah menjadi konsumsi publik, ya silahkan aja kalian berbicara. Mau menyalahkan, mau membenarkan, itu hak kalian. Tapi ya ada konsekuensinya. Selain di dunia kan di akhirat nantinya. Itu aja sih dari saya ya. Mungkin sesuatu yang baik bisa selesai dengan baik nanti ke depannya. Udah. Lagipula Nisa juga nggak terganggu dengan ini ya? Nggak terganggu, dia puji Tuhan sehat walafiat, dia fokus ngurusin anaknya, dia survive buat kehidupan keluarganya dia, buat kebutuhan anaknya, itu sih aman-aman aja sih dia. Yang jelas dia siap lahir batin untuk menjalanin semua karena dia udah memulai dari awal, ya dia siap konsekuensinya ke depan tuh. Itu aja. Support juga mungkin sama suami dan keluarganya. Pastilah keluarga semua termasuk kuasa hukum kita support, termasuk juga saya suruh dia rajin ibadah ya kan. Itu aja. Nggak mungkin semua ini bisa berjalan kalau nggak ada restu dari Tuhan juga kan, itu aja juga. Jadi saya lagi suruh dia rajin ibadah juga sekarang gitu. Selain endorse-nya itu.